Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penggunaan Kamus Al-Ma'ani, kelebihan, kekurangan, tentang Kamus Al-Ma'ani, semuanya yang berhubungan tentang Kamus Al-Ma'ani. Di sini saya sebagai moderator, Madia Salim, dan pemateri yang lainnya, yaitu Saadah sama Windy Lestari. Langsung saja kita ke pembahasan tentang Kamus Al-Ma'ani. Video ini kami buat bertujuan untuk memenuhi tugas UAS leksikologi pasca sarjana UIN Malik Ibrahim Malang. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Mbak Nihaya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator waktunya. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang pengarang, tujuan, serta pendekatan yang dipakai dalam Kamus Al-Ma'ani. Kamus Al-Ma'ani dikembangkan oleh Atef Saria pada tahun 2016. Nah, teman-teman bisa mengaksesnya melalui smartphone atau web di www.almaani.com. Nah, kemudian tujuan dari pembuatan Kamus Al-Ma'ani sendiri yaitu bagaimana tujuan pembuatan kamus secara umum, yaitu untuk memudahkan kita dalam pencarian makna. Baik itu secara online maupun offline yang berbasis teknologi. Nah, kemudian pendekatan yang digunakan dalam Kamus Al-Ma'ani yaitu pendekatan multilingual, yang mana dalam Kamus Al-Ma'ani sudah terdapat 9 bahasa, salah satunya yaitu bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, untuk yang selanjutnya yaitu Kamus Al-Ma'ani ini termasuk tipe kamus yang mana, terus sistematika kamus ini bagaimana akan dijelaskan oleh Mbak Windy. Waktu dan tempat ini persilakan. Taib, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Saya akan menyambung pembahasan tentang kamus elektronik yang kami pakai, yaitu Kamus Al-Ma'ani. Di sini saya akan membahas yang pertama yaitu tipe kamus, yang kedua yaitu sistematika kamus, dan yang ketiga itu ada jenis kamus. Baiklah, yang pertama itu ada tipe kamus. Tipe kamus Al-Ma'ani ini termasuk ke dalam kamus tematik. Mengapa disebut dengan kamus tematik? Karena kamus Al-Ma'ani ini sama dengan kamus maknawi. Jadi tematik dan maknawi itu memiliki persamaan karena kata-kata yang disusun secara tematik, secara temanya, berdasarkan topik-topik tertentu yang memiliki makna sebidang. Dan juga kamus tematik ini yaitu kamus yang memuat kata-kata atau istilah-istilah secara lengkap berdasarkan tema-tema yang tertentu. Misalkan kalau kita mengetik warna, nah di situ akan muncul ada coklat, ada merah, warna ini, warna ini. Jadi di kamus Al-Ma'ani ini yang memiliki makna sebidang itu akan muncul semua. Yang selanjutnya yaitu ada sistematika kamus. Secara garis besar, sistematika kamus Arab ini ada dua, yaitu sistem makna
Ya, yang kedua itu ada sistem lafal. Nah, sistematika pada kamus Al-Ma'ani ini dia termasuk ke dalam sistem makna. Karena pada model penyusunan kosakata atau itemnya dengan cara menata kata kamus secara berurutan berdasarkan makna atau kelompok kosakata yang maknanya sebidang. Dengan kata lain bisa kita sebut kamus Al-Ma'ani ini lebih mengedepankan aspek makna yang terkait dengan topik yang telah kita tentukan. Seperti contohnya, seperti kalau kita mengetik rumah, itu akan muncul rumah sakit, rumah penginapan. Nah, jadi temanya rumah, tapi makna yang keluar itu berbagai macam rumah. Nah, selanjutnya ada jenis kamus. Jenis kamus Al-Ma'ani ini berdasarkan referensi dari saya mendapat jenis kamus ini, referensinya ada di bawah dari Ustadz Taufikur Rahman, salah satu dosen UIN Maulana Malik Ibrahim. Nah, jadi di kamus Ma'ani ini dia termasuk ke jenis yang mana? Dari mana kita dapat mengukurnya? Nah, jenis kamus Al-Ma'ani ini yaitu termasuk ke dalam kamus yang besar, kamus kabir. Karena kamus Al-Ma'ani ini bisa dikatakan dia lengkap dan selalu mengupdate aplikasinya. Jadi bisa dikatakan kamus Al-Ma'ani ini masuk ke dalam kamus kabir. Nah, di situ bisa kita lihat ketentuannya. Kamus yang kabir itu jumlahnya itu lebih kurang 60.000. Jadi di dalam kamus Al-Ma'ani ini bisa kita menemukan banyak sekali kosakata, bahkan sampai ada masdarnya juga di kamus Al-Ma'ani. Jadi kamus Al-Ma'ani ini jenisnya termasuk ke dalam golongan yang besar atau mu'jam kabir. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas presentasinya. Untuk selanjutnya yaitu tentang cara menggunakan kamus Al-Ma'ani dan kelebihan kekurangan dari kamus Al-Ma'ani sendiri. Di sini kamus Al-Ma'ani itu bisa diakses dua cara, yaitu online dan offline. Kalau online, dia itu hanya bisa digunakan di laptop atau komputer. Jadi kalau di laptop atau komputer itu hanya bisa online. Dan kamus Al-Ma'ani ini lengkapnya itu lebih di laptop. Artinya kamus ini tuh bisa kita akses dari bahasa Arab ke Indonesia, Indonesia ke Arab, atau bahasa Inggris ke Arab, atau bahasa-bahasa yang lainnya. Karena Al-Ma'ani ini mencakup tidak hanya bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa-bahasa yang lainnya. Di sini ini ada contoh kita caranya untuk membuka di laptop bagaimana. Langsung saja saya beri contoh di internet. Kita buka dulu Google, langsung cari aja, ketik kamus Al-Ma'ani. Al-Ma'ani. Kita enter, kita cari. Sebenarnya ini tata caranya sangat mudah ya. Kita tinggal mencari
di Google kayak gini. Nah, kita klik yang Arab Indonesia atau Indonesia Arab, terserah. Langsung aja. Nanti ini otomatis akan langsung masuk ke aplikasinya tanpa kita nunjukin email atau membuat password, enggak. Ini aplikasi yang sangat mudah. Nah, ini tampilan kalau di laptop. Nah, di sini dia itu memberikan fasilitas bukan hanya bahasa Indonesia saja, bisa bahasa Turki, Prancis, Portugis, Spanyol, Inggris, dan lain-lain. Nah, caranya menggantinya, ini ada di sini ada Arab Indonesia. Ini bisa diganti dari sini. Kita langsung klik aja bahasa-bahasa yang ada yang kita inginkan. Di sini nanti ada pilihannya. Nah, ini di sini ada pilihan-pilihannya. Kita mau nerjemahin Inggris ke Arab, Prancis ke Arab, dan lain sebagainya. Dan ini tuh kamus khusus Arab ya. Maksudnya tidak bisa Inggris ke Persia, begitu nggak bisa. Soalnya ini khusus untuk Arab. Kita nerjemahin dari bahasa apa ke bahasa Arab, begitu. Itu pun sebaliknya. Dan kita langsung ketik aja di sini. Ketik aja di sini, kita mau cari kata apa ya? Rumah mungkin. Rumah. Nah, mohon maaf karena ini berbasis online, jadi banyak sekali iklan-iklan yang muncul dan membuat kamus ini lemot jadinya gitu. Nah, kayak gini contohnya iklan-iklan yang enggak penting-penting itu. Nah, ini akan dijelaskan rumah. Dan seperti kata Mbak Windy tadi, bahwasanya dia juga bisa menjelaskan rumah yang bagaimana kita dipilihkan, dikasih opsi lah intinya. Rumah yang besar atau menginap di rumah atau kata-kata yang lainnya. Bisa diakses langsung di sini. Nah, sangat gampang. Nah, ini juga kita diberi contoh. Contoh kayak kata-kata, susunan kata lah istilahnya gitu. Rumah kalau dipakai untuk rumah itu dipakai untuk apa ya? Untuk kata kayak ini, rumah bis, rumah sakit, dan pesta ini. Rumah sakit bukan berarti rumah plus sakit atau al-bait al-marid begitu, bukan begitu. Nah, di sini kamusnya juga membenarkan kata-kata kayak begitu. Jadi rumah sakit itu bukan gabungan kata dari rumah plus sakit, bukan. Tapi ada bahasa Arabnya sendiri, yaitu al-mustashfa gitu. Dan lain sebagainya. Enaknya online itu kita bisa melihat lebih banyak variasi-variasi kata. Kalau offline itu kita agak kesulitan ya. Enaknya offline itu kita agak keganggu iklan, tapi katanya terbatas. Dan ya itu aja, kita tidak bisa mengeksplor lebih dalam. Untuk offline kita tidak bisa di laptop atau komputer ya. Yang selanjutnya, cara menggunakan Al-Ma'ani ini di Android atau HP. Dan kamus Al-Ma'ani ini bisa di-download langsung di Play Store atau App Store. Di sini kita tinggal menginstal aja. Terus nanti tampilan awalnya di sini. Ulhul kalimat dilbahas. Nanti kita langsung saja mengetik kata-kata yang ingin kita cari. Itu saja. Dan di HP itu bisa kita akses online maupun offline. Gitu. Nah, ini contohnya. Cara menggunakan di HP, cukup menuliskan kata bahasa Arab dalam kotak yang tersedia, kotak ini, awal ini, bahasa Arab maupun bahasa Indonesia atau maupun bahasa lain, atau menuliskan beberapa huruf awal, atau seperti qaf. Nanti ada opsi
opsi-opsi yang lain. Kita mau cari apa ya? Bukan kolamun kok, apa ya? Apa yang lain, huruf qaf yang awal-awal itu nanti sama kamusnya diperlihatkan. Huruf awal yang dimasuk sehingga muncul kata-kata perkiraan yang sudah ada di bank data. Pilih kata yang dimaksud dan tekan tombol enter untuk mendapatkan terjemahannya. Seperti ini nanti kalau diterjemahkan. Ini menulis. Menulis itu apa sih? Kalau kita tulis di kamus bisa, bahasa Indonesia bisa, atau bahasa Arab langsung bisa. Khoroja itu artinya apa? Begitu. Di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan kamus Al-Ma'ani. Selain kamus elektronik Al-Ma'ani bisa dibawa kemana-mana, bisa kita akses di mana aja, yang penting ada internet, maupun offline juga bisa lewat HP. Enaknya itu di situ, daripada kamus-kamus yang lain yang kamus berupa buku ya, berupa buku yang besar-besar, kadang sampai tebal, sampai beribu-ribu halaman itu. Enaknya itu kamus elektronik ini. Navigasi mudah, dan kamus Al-Ma'ani ini juga didukung dengan 9 bahasa asing yang tadi sudah saya sebutkan. Dan berbasis, ini terus di-upgrade ya, kata Mbak Windy tadi dari Ustadz Taufikur Rahman, beliau mengatakan kamus ini tuh terus di-upgrade, diperbarui terus-menerus gitu. Terus hasil pencarian diklasifikasikan. Maksudnya ini tuh biasanya kita menemukannya kita kalau online ya, kalau di laptop biasanya begitu. Terus istilah-istilah juga istilah-istilah kimia, kedokteran dan lain-lain itu disendirikan biasanya itu lewat online. Dalam mengartikan bahasa Arab ke bahasa Arab, jadi kamus Al-Ma'ani ini juga bisa Arab ke Arab. Nanti bisa diunduh lewat Play Store juga bisa langsung diketik kamus Al-Ma'ani Arab ke Arab gitu bisa. Buat apa sih kamus Arab ke Arab itu? Kita biar tahu ini kata dasarnya itu apa, ini jamaknya bagaimana dan lain-lain. Dan itu referensinya sangat banyak ya dari mu'jam yang berupa kitab-kitab besar itu. Mu'jam al-Istishab, Mu'jam al-Wasit, Mu'jam al-Ghani, Mu'jam al-Arabiyah, al-Mu'asyirah, dan lain sebagainya. Dalam website ini juga terdapat pengertian-pengertian kalimat Al-Quran yang diambil dari beberapa tafsir, seperti tafsir Jalalain, dan lain sebagainya. Ini kita bisa melihat bahwa dia itu bisa diartikan dari tafsir Quran itu kalau kita secara online pakai laptop. Kalau pakai HP tidak, pakai Android atau HP itu bisanya enaknya itu bisa offline, tapi kita tidak bisa mengakses lebih dalam. Cuma kita bisa menerjemahkan satu kata begitu aja. Fitur selain bahasa, di sini tuh ada kalimat Al-Quran. Dan fitur-fitur yang lain ini kita temukan kalau online, di laptop ya. Fawaid lughawiyah aqwal ma'thurah. Tapi fitur-fitur yang ini tuh kita perlukan itu saat-saat tertentu aja, tidak sehari-hari kok. Sehari-hari itu cukup bisa pakai handphone aja sudah bisa, tidak perlu repot-repot membuka laptop untuk itu. Dan di sini pasti semua kelebihan juga ada kekurangannya. Kamus Al-Ma'ani ini juga ada kekurangannya. Di samping banyaknya kelebihan, di sini kami menemukan 6 kekurangan. Ini yang kami rasakan ya. Yang pertama, tidak terdapat gambar yang lebih memahamkan makna. Tidak seperti kitab mu'jam-mu'jam yang lainnya, yang kayak mu'jam wasit ya. Mu'jam al-wasit itu biasanya ada gambar seperti kayak gambar sapi atau gambar unta, ibilon jamalon. Ibilon itu yang bagaimana, unta yang bagaimana biasanya digambarkan, ada gambarnya. Tapi kalau di elektronik ini
Kamus Al-Ma'ani ini tidak terdapat gambar yang lebih memahamkan kita. Ibilun itu yang pakai yang seperti apa, dia itu anak unta, apa bapak unta atau ibu unta, itu tidak ada gambarnya gitu. Terus yang kedua, jika menggunakan secara online akan terganggu banyaknya iklan. Seperti yang tadi, yang di awal saya udah buka di laptop, kita terganggu banyaknya iklan. Jadi aksesnya agak lemot kalau kita online. Begitupun juga di Android ya. Android juga gitu, banyak sekali iklan yang sangat mengganggu kalau kita online. 3. Penggunaan di smartphone lebih terbatas dibanding penggunaan di laptop atau komputer. Memang seperti kayak tafsir Al-Quran, terus kata-kata yang lain, susunan katanya itu lebih terbatas di HP daripada di laptop atau komputer. Jadi kita kalau lebih jelas, mending online di laptop. Keempat, tidak terdapat cara penggunaan atau cara mengaplikasikannya. Di sini, kamus maupun di laptop atau di HP tidak ada cara penggunaan kamus ini. Gitu. Caranya ya kita cari di YouTube gini, atau bisa tanya orang-orang yang sudah pernah menggunakan kamus Al-Ma'ani. Tapi penggunaannya sangat mudah kok, bisa dipahami lah di kalangan kelas-kelas SMP atau SD kelas 6 ke atas sampai perguruan tinggi, kamus ini sangat bermanfaat. 5. Jika digunakan untuk mencari mufradat yang umum atau mufradat yang mempunyai arti banyak, terkadang terjadi kendala seperti lemot dan keluar dengan sendirinya. Ini yang saya rasakan kalau kita mencari kayak kata huruf kayak min. Min itu kan bisa diaplikasikan ke semuanya. Min ini. Jadi itu banyak penjelasannya. Saking banyaknya, kamus ini kayak ngehang gitu. Lemot banget. Meskipun offline, dia itu nanti keluar sendiri. Saya sudah merasakan beberapa kali kayak gitu. Jadi biasanya saya menginstal kembali kamusnya ini. Saking banyaknya kata-kata yang harus dijelaskan oleh kamus ini, jadi dia langsung lemot dan ngehang. Keenam, penggunaan secara offline kurang lengkap dibanding secara online. Ya, ini yang kami rasakan, secara offline itu terbatas daripada online lewat kayak laptop gitu. Sudah, sekian presentasi dari kami. Apakah ada tambahan dari pemateri yang lainnya? Monggo. Sudah cukup. Sudah cukup? Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau kami banyak kekurangan atau penjelasan dari kami kurang memahamkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.